yang paling mengetahui risiko kerjanya adalah unit itu sendiri, karena mereka yang setiap hari berhadapan dengan risiko-risiko itu. Mereka yang paling tahu setiap detail, setiap bahaya yang mereka hadapi setiap hari. Masih banyak orang yang berpikir bahwa semua keselamatan dan kesehatan itu harus yang bertanggung jawab adalah satu-satunya K3, padahal tidak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh orang-orang K3, mungkin di seluruh Indonesia barangkali atau barangkali di seluruh dunia ya. Halo teman-teman, saya Agung Patawari yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Pada episode podcast kita kali ini, kita akan membahas tema yang sangat seru dan menarik, yaitu cerita nyata dari tenaga kesehatan. Nah, karena hal yang akan kita bahas pada sesi kali ini sangat luar biasa, kita akan ditemani oleh narasumber yang tidak kalah luar biasanya. Kepada Kakak Alia, saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, saya Alia Sriwahyuni. Saya alumni FKM Unhas tahun 2005, jadi saya lulus tahun 2009. Saya masuk bekerja di sektor kesehatan ini, bergabung dengan Rumah Sakit Unhas, itu sejak tahun 2010 sampai sekarang. Jadi, karena saya juga dari basicnya dari K3, jadi ya saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Unhas dan kebetulan ya menduduki jabatan sebagai Kepala Instalasi K3KL di Rumah Sakit Unhas. Seperti itu. Gitu ya kak. Berarti kesibukannya akhir-akhir ini kakaknya di rumah sakit Unhas ya kak untuk kegiatannya Iya, akhir-akhir ini. Oke. Jadi mungkin sekali. langsung saja kita masuk ya kak terkait Ya, bagaimana terkait pertanyaan-pertanyaan dan apa saja yang akan kami bahaskan di podcast kita kali ini kak. Oke. Jadi kita masuk di silahkan. segmen yang pertama, yakni segmen Hmm. cerita dan realita dari kampus ke dunia kerja. Jadi di sini Kak, kita bakal menarik sedikit atau menilik sedikit terkait bagaimana pengalamannya Kakak selama berkuliah sampai masuk ke dunia kerja Kak. Jadi mungkin bisa kita ceritakan sedikit Kak terkait, kan kita sempat singgung tadi Kak terkait kakaknya ini alumni FKM, tepatnya Departemen K3 juga kemarin Kak. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kemarin Kak selama berkuliah sebagai mahasiswa K3 FKM Unhas Kak. Ya, oke. Jadi sebenarnya tidak ada yang menarik ya selama saya kuliah. Sejujurnya saya ini mahasiswa biasa yang pada saat kuliah itu tidak terlalu aktif kuliah, belajar seadanya, kumpul laporan seadanya. Waktu itu, waktu di bahkan pilihan K3 ini adalah pilihan kedua saya. Jadi sebenarnya saya berada di K3 itu karena takdir ya, nasib. Jadi sebenarnya saya memilih biostatistik karena saya sangat mencintai matematika. Tetapi karena waktu itu ada nilai error di kependudukan, mata kuliah kependudukan, jadi ya terpaksa saya diterima harus masuk di jurusan K3. Nah, di jurusan K3 pada saat itu kami hanya satu angkatan itu di jurusan K3 angkatan 2005 hanya sekitar 15 atau 16 orang. Jadi hubungan kami dengan teman-teman jurusan K3 itu sangat erat. Kemudian saya juga sebenarnya termasuk salah satu pengurus di OHSS pada masa itu. Kan tetapi ya seperti yang saya bilang tadi, kalau saya ini hanyalah mahasiswa yang datang ke kampus terus pulang. Jadi sebenarnya sejujurnya waktu kuliah itu saya tidak begitu banyak belajar. Tetapi eh, apa namanya? Bukan juga orang bodoh-bodoh banget, Di. Jadi Iya. karena saya orang yang tipikal orang yang gampang sekali pada saat itu gampang sekali apa merasa puas. Jadi pada saat saya masuk di kuliah di Universitas Hasanuddin, di mana itu adalah salah satu kampus impian eh, kita-kita ini orang Sulawesi ya. Jadi pada saat saya masuk di Unhas, saya sudah merasa cukup dan saya menjalani kehidupan itu ya biasa-biasa saja, standar-standar saja dan mengikuti kuliah di K3 juga biasa-biasa saja. Tapi teman-teman saya di K3 itu mereka orang-orang hebat dan pada saat itu saya banyak belajar dari mereka. Saya melihat mereka itu begitu banyak berjuang, mereka aktif berorganisasi. Bahkan seangkatan saya ada yang menjadi ketua BEM,
pada saat itu ya banyak yang menjadi pengurus-pengurus Maperwa dan sebagainya. Ya saya jadi satu-satunya kayaknya yang tidak sama sekali tidak terlibat. Akan tetapi ketika saya lulus kuliah dan saya mendaftar di Rumah Sakit Unhas, di situ saya baru belajar. Ya, ketika saya masuk di Rumah Sakit Unhas, Rumah Sakit Unhas ini adalah salah satu impian saya juga. Jadi ketika saya menginginkan sesuatu, di situ saya baru belajar benar-benar. Dan syukurnya pada saat saya bekerja di Rumah Sakit Unhas, eh, ternyata dunia kerja dengan dunia pendidikan di universitas itu sangat-sangat sangat berbeda. Jadi kalau di kampus kita itu bisa hidup semau kita karena kan tidak ada yang menuntut. Nilai kan kita sendiri yang rasakan. IPK-nya nanti kita juga yang punya. Kita lulus atau tidak lulus kan kita juga yang apa namanya rasakan dampaknya. Kita belajar pintar atau tidak pintar kan kita juga yang rasakan dampaknya. Tetapi pada saat kita masuk di dunia kerja, nah, itu saya merasakan dunia yang sebenarnya. Nah, di situ kita dituntut untuk betul-betul apa namanya harus mengembangkan diri, harus belajar. Karena ketika kita bekerja, kita harus mengikuti birokrasi kan kita digaji nih, kita bekerja bukan semau kita, kita bekerja di tempat yang pemerintah punya. Kalau rumah sakit Unhas itu kan pemerintah yang punya, meskipun pada pelaksanaannya rumah sakit Unhas itu mirip dengan swasta. Eh, Akan tetapi di situ nih kami ditempa, saya merasa sangat-sangat ditempa di Rumah Sakit Unhas. Akhirnya saya sadar bahwa belajar itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Kita harus apa namanya tidak boleh cepat merasa puas dan keinginan untuk mau belajar itu harus terus-menerus ditanamkan dalam diri kita. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya saya hanyalah mahasiswa biasa banget yang lulus tepat waktu, ya alhamdulillah tepat waktu, dan ya mendaftar di Rumah Sakit Unas, alhamdulillah langsung bekerja juga ya. Akhirnya ya, tapi alhamdulillah saya di situ ditempa dan bisa bekerja dengan baik sampai sekarang. Baik, mungkin kalau dari ceritanya kakak tadi tuh saya dengar kayak cukup seru karena dan cukup relate sih kak kalau dari saya kak. Terus sedikit saya mau tanyakan kembali kan karena kakak tadi kan sempat menyinggung terkait kakak ini pernah masuk di organisasi tepatnya di OHSS kemarin waktu semasa kuliah. Menurutnya kakak ada ndak pengalaman ketika kakak berorganisasi itu yang bisa kakak jadikan pelajaran, kemudian kakak apply di dunia kerja. Dan mungkin saya singgung kembali sedikit terkait kan kakaknya ini tadi bilang kalau misalkan kakak ini sangat mau untuk masuk dan bergabung di menjadi bagiannya Rumah Sakit Unhas kan kak. Mungkin bisa diceritakan terkait kenapa dan bagaimana kakak ingin masuk ke dalam bagian dari Rumah Sakit Unhas itu kak. Satu-satu dulu, Dik. Berarti yang Iya, pertama itu pertanyaannya em, apa tadi terkait organisasi ya. Jadi iya kak. apa yang harus bagaimana organisasi itu berdampak terhadap kita ini di dunia kerja. Iya betul Ya, sekali. jadi kalau apa namanya sebenarnya saya harus jujur ya. Waktu saya tadi sudah bilang di kalau waktu saya kuliah dulu itu kan saya cuma datang dan pulang saja. Tinggal juga di kampus nongkrong sama teman-teman pengurus BEM, pengurus apa namanya pengurus OHSS, tetapi datang saja tidak melakukan apa-apa. Eh, saya termasuk pengurus yang sangat-sangat tidak aktif. Pada saat saya diminta untuk melakukan kegiatan, saya tidak melakukan apa-apa. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada adik-adik sekalian, kita sebagai apa namanya pengurus organisasi, saya ketika berada di tempat kerja saya melihat ternyata orang yang pernah berorganisasi itu memiliki nilai yang nilai plus dibanding teman-teman yang tidak ikut organisasi. Selama teman-teman yang mengikuti organisasi ini mengikuti organisasi dengan jujur. Ya, jadi jangan jadikan organisasi sebagai panggung ya untuk seolah-olah menjadi kita ini menampakkan bahwa kita kita ini orang aktif loh, kita ini orang yang hebat loh gitu ya. Jadi bukan itu tujuannya pada saat kita berorganisasi. Tujuan dari organisasi yang nanti bermanfaat di tempat kerja itu adalah bagaimana nanti adik-adik sekalian itu memiliki kemampuan untuk menganalisa sebuah situasi, memiliki kemampuan untuk
memecahkan sebuah masalah, kemudian berkomunikasi dengan baik, dan bagaimana kita mampu mempengaruhi orang lain tanpa harus melukai, tanpa harus apa namanya, tanpa harus mengorbankan banyak hal gitu. Jadi itu nih organisasi. Jadi kita membangun bagaimana membangun apa namanya nih karakter diri yang kuat sehingga orang memandang kita sebagai orang yang memiliki kualitas yang baik. Jadi saya punya beberapa teman yang dulu adalah ketua BEM ya. Jadi seangkatan saya kan ada mantan ketua BEM namanya Lirian Puspitasari. Mungkin dikenal adik-adik barangkali kenal ya, angkatan 2005. Kemudian rekan saya di situ yang mengajar seangkatan saya juga yang sekarang menjadi dosen di FKM itu Pak siapa namanya nih? Eh, yang apa dosen epidemiologi Indra. Nah, itu angkatan-angkatan saya. Mereka adalah orang-orang yang hebat dan mereka itu adalah orang organisator waktu kuliah dan lihat nih bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, baik kepada mahasiswa maupun kepada sesama dosenan, kepada atasan. Dan ada lagi selain itu ya, meskipun jadi kalau kita baru kalau kita baru masuk di dunia kerja kan kita tidak mungkin langsung menjadi orang yang memiliki jabatan tinggi ya ketika kita masuk ke sebuah instansi pemerintah, ya saya bicara dari sudut pandang Rumah Sakit Unhas saja ya, karena saya tidak punya pengalaman di tempat lain. Jadi kalau saya berbicara tentang Rumah Sakit Unhas, pada saat kita masuk ke Rumah Sakit Unhas itu, kita kan masuk sebagai staf biasa. Nah, yang membedakan kita staf biasa ini dan orang yang pernah berorganisasi dengan yang tidak pernah berorganisasi adalah gaya komunikasi, gaya problem solvingnya, gayanya menganalisa sebuah permasalahan dan gayanya menyampaikan komunikasi, menyampaikan informasi dengan baik dan benar. Tuh. Apa tadi pertanyaan keduanya, Dek? Kenapa saya mau mendaftar? Kenapa saya mau bekerja di Rumah Sakit Unhas? Iya, betul sekali, Ya, Kak. saya ya kan itu hari tadi kan saya sudah bilang ya kalau saya ini adalah manusia biasa ya yang seperti dengan manusia pada umumnya teman-teman adik-adik sekalian yang setelah kita lulus kuliah cari kerja. Nah kebetulan pada saat itu eh, apa namanya ada pendaftaran di Rumah Sakit Unhas. Saya mendaftar ya alhamdulillah lulus gitu. Tapi memang hati saya memang tidak tahu ya Unhas itu kayaknya lekat banget di hatiku. Saya juga tidak tahu itu perasaan yang kayaknya kadang-kadang ya mungkin ini dirasakan oleh orang yang mungkin sudah menikah barangkali ya kalau ketemu sama seseorang kayaknya ini jodohku kayak kayak gitulah. Begitupun juga dengan yang saya rasakan ketika melihat Unhas dan Rumah Sakit Unhas. Saya merasa kayaknya ini Unhas ini kayaknya tanah kayaknya di sini saya tanah kelahiranku di sini deh kayak gitu. Di situ saya harus mengabdi ya. Jadi saya di sinilah begitu. Baik, terima kasih. Eh, kan tadi kakaknya ini udah berhasil bergabung sebagai staf di Rumah Sakit Unhas. Terus boleh dong kakak kalau misalkan diceritakan terkait gimana kesehariannya di sana sebagai orang rumah sakit dan gimana peran atau tanggung jawab yang kakak emban selama bekerja di sana, kak. Ya. Jadi kebetulan saya ini penanggung jawab ketiga dan Kesling di Rumah Sakit Unhas. Jadi kalau K3 dan Kesling di Rumah Sakit Unhas itu mengacu pada Permenkes 66 tahun 2016 tentang K3 Rumah Sakit dan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengatur tentang lingkungan hidup di rumah sakit. Nah, jadi itu kita mengacu pada itu. Sebelum saya masuk ke situ, eh, perlu saya sampaikan bahwa unit K3KL di Rumah Sakit Unhas itu berbentuk instalasi K3KL. Instalasi K3KL di Rumah Sakit Unhas itu berarti unit fungsional yang langsung bertanggung jawab kepada direktur operasional. Ya, jadi tidak K3 itu tidak dibawahi oleh manajer, tidak dibawahi oleh apa namanya oleh seksi. Jadi dari direktur dalam struktur organisasi itu kan ada direktur utama, ada membawahi lagi 4 direksi, direktur operasional, kemudian membawahi lagi manajer, kepala seksi, kemudian ada juga kepala instalasi. Nah, hanya saja kepala instalasi itu tidak bertanggung jawab kepada direktur, tidak bertanggung jawab kepada manajer dan kepala seksi langsung kepada direktur, sehingga
segala permasalahan di lapangan itu bisa langsung diambil apa namanya kebijakan keputusan gitu dengan cepat sehingga bisa langsung diterapkan di lapangan. Nah, bagaimana peran saya sebagai bagaimana peran K3KL di Rumah Sakit Unhas? Yaitu kami mengacu pada Permenkes dan Permen LH. Nah, kalau di K3 sendiri itu kami menerapkan apa namanya SMK 3, K3 penyelenggaraan sistem manajemen K3 rumah sakit. Ya, di situ di mana ada penetapan kebijakan. Jadi K3KL ini agak agak spesial ya karena biasanya itu instalasi itu hanya apa namanya hanya sebagai pelaksana di lapangan saja tidak menyusun regulasi. Tetapi khusus untuk instalasi K3KL K3 itu melakukan penyusunan kebijakan terkait K3 dan Kesling, kemudian melakukan perencanaan, kemudian dia juga sebagai pelaksana pelaksana dari rencana yang sudah disusun itu, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja K3 di seluruh lini di rumah sakit. Jadi K3 itu banyak yang salah paham sebenarnya. Itu yang juga yang menjadi tantangan teman-teman K3 di seluruh rumah sakit hampir di seluruh Indonesia bahwa banyak orang yang berpikir bahwa K3 itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang K3 saja. Padahal K3 itu kan sangat luas. K3 itu berbicara tentang kesehatan dan keselamatan. Artinya semua elemen itu harus menerapkan K3 di tempat kerja mereka masing-masing, di unit mereka masing-masing. Tetapi meskipun saat ini sudah banyak orang yang menyadari itu, tetapi masih ada juga orang yang beranggapan bahwa K3 tidak seperti itu. K3 itu hanya unit K3 saja, bukan di perawatan, bukan di rawat inap, bukan di farmasi, bukan di laboratorium, bukan di cleaning service dan sebagainya. Jadi tetapi pada saat-saat ini Indonesia saat ini kebanyakan itu sudah memahami bahwa penerapan K3 itu adalah tanggung jawab dari seluruh unit di rumah sakit. Meskipun masih ada juga dan itu menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh orang K3. Jadi K3 tadi itu saya bilang perannya adalah sebagai penentu kebijakan, juga sebagai perencana kegiatan, sebagai pelaksana juga, kemudian sekaligus sebagai apa namanya ini yang bertugas sebagai melakukan pengawasan, melakukan monitoring terhadap penerapan K3 di seluruh unit di rumah sakit, serta bertanggung jawab dalam melakukan peningkatan kinerja. Seperti itu deh. Jadi itu dari segi apa ya, dari segi kalau kita berbicara tentang SMK 3 dan harus lagi menerapkan standar-standar yang sudah ditentukan oleh Permenkes dan standar akreditasi rumah sakit. Jadi banyak. Jadi kalau kita berbicara tentang K3 itu terlalu banyak, terlalu luas. Dan itulah kurang lebih secara umum peran K3 dan Kesling di Rumah Sakit Unhas. Baik, terima kasih Kak. Terkait pembahasannya Kakak tadi itu, kan tadi sudah dibahaskan terkait Kakak ini bekerja sebagai orang K3 dan segala macam selama bekerja di sana. Ada nggak kayak misalkan suka dukanya Kakak selama bekerja di sana? Kayak misalkan Kakak sebenarnya nggak bisa begini, cuman karena pekerjaan jadi harus bersikap profesional, jadi Kakaknya harus menerima dan bersikap profesional untuk melakukan hal-hal tersebut. Kayak misalkan apapun itu Kak, kayak misalkan bentuk suka duka, kayak misalkan gitu. Ada nggak Kak? Jadi kalau kita bilang sebenarnya suka dan duka ya. Jadi kalau saya secara pribadi tidak menyebut itu sebagai sebuah duka. Jadi saya memilih bekerja di Rumah Sakit Unhas berarti saya harus bertanggung jawab atas pilihan saya. Adapun permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi di tempat kerja ini di Rumah Sakit Unhas ini itu saya anggap sebagai sebuah apa namanya sebuah tantangan. Jadi kalau ditanya duka atau tidak ya tidak, itu tergantung dari pribadi masing-masing ya bagaimana adik-adik ini memiliki kekuatan mental menghadapi setiap permasalahan. Namun kalau saya pribadi saya yakin bahwa dimanapun kita berada pasti akan ada tantangan dan jangan pernah berpikir, jangan pernah apa namanya merasa bahwa akan ada suatu saat nanti saya akan menemukan tempat kerja yang tidak ada tantangannya, itu tidak mungkin.
tidak mungkin ya. Dan bagaimana kita menghadapinya, ya hadapi saja dengan gentle ya. Kalau misalnya ada permasalahan, ya hadapi. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu, ya bisa dibicarakan. Kan yang bekerja ini adalah manusia-manusia, dan bagaimana caranya kita mengajak orang-orang untuk berpikir bersama-sama, duduk bersama-sama. Kalau ada yang emosi misalnya, ya diredam, ditinggalkan dulu, baru kita ajak lagi ya. Karena kan saya percaya ya, setiap orang yang bekerja itu adalah orang-orang yang baik. Mereka apa namanya? Mereka mm, bukan orang yang asal masuk dan ini saja, masuk saja di rumah sakit terus tiba-tiba bekerja dengan sendiri tanpa tes. Jadi perlu kita ketahui ya. Jadi sebelum masuk di rumah sakit Unhas itu kan kita harus melalui berbagai macam tes, termasuk tes psikologi. Jadi kalau orang yang memiliki psikologi yang mungkin mungkin memiliki permasalahan terkait psikologinya, mungkin saja itu tidak diterima di rumah sakit Unhas. Karena di sini kita dituntut untuk apa namanya itu, untuk menjadi orang yang memiliki mental yang kuat, ya, mental yang kuat, tidak mudah menyerah, dan harus memiliki eh, apa namanya, keinginan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, dan harus menjadi orang yang bisa menerima risiko, risk taker ya. Dan maju saja terus selama kita berada di jalan yang benar, pimpinan kita merestui, ya udah jalankan. Tapi kalau misalnya pimpinan tidak merestui, kan segala keputusan itu adalah di tangan pemimpin tertinggi, misalnya direktur utama atau direktur operasional. Kalau misalnya mereka tidak setuju sebuah kegiatan dilaksanakan, ya bisa dilaksanakan. Pokoknya santai saja hidup ini, kita pasti bisa lah. Baik, terima kasih banyak Kak. Jadi bisa saya simpulkan kalau terkait selama Kakak bekerja di sana dan suka dukanya Kakak itu sebenarnya lebih nggak usah dibilang sebagai suka duka ya Kak, karena orang bekerja itu pasti harus menerima yang namanya tantangan gitu Kak. Ya Oke. betul, kita harus bertanggung jawab dengan pilihan Iya kita. betul sekali untuk bertanggung jawab. Karena siapapun itu kalau udah misalkan ngambil keputusan buat masuk ke suatu lingkungan atau mengambil keputusan untuk bertanggung jawab, maka pasti harus dijalankan tanggung jawab itu kan Kak. Iya. Oke. Betul Jadi sekali deh. mungkin cukup itu Kak. Kalau untuk di segmen satu, mungkin selanjutnya kita lanjut di segmen selanjutnya. Jadi kita akan Ya, membahas terkait penerapan K3 di rumah sakit. Karena kan kakaknya tadi udah ngomong kalau misalkan kakak itu orang rumah sakit dan tepatnya orang K3 ya di rumah sakit. Jadi langsung saja Kak, mungkin menurut kakak apa aja nih tantangan selama bekerja di rumah sakit Kak, terutama di bidang ketiganya Kak, apa aja? oke. Jadi banyak sekali tantangan ya. Dan kebanyakan tantangan yang teman-teman ketiga rasakan yang bekerja di sektor kesehatan itu, yang tadi yang saya sebutkan, yang pertama adalah pemahaman orang-orang terhadap penerapan K3 di unit kerja mereka masing-masing. Banyak yang berpikir bahwa penyediaan alat pelindung diri itu harus disediakan oleh K3, padahal eh, penyediaan alat pelindung diri itu harus disiapkan setiap unit, karena yang paling mengetahui risiko kerjanya adalah unit itu sendiri, karena mereka yang setiap hari berhadapan dengan risiko-risiko itu. Mereka yang paling tahu setiap detail, setiap bahaya yang mereka hadapi setiap hari. Jadi eh, masih banyak orang yang berpikir bahwa eh, semua keselamatan dan kesehatan itu harus menjadi yang bertanggung jawab adalah satu-satunya K3, padahal tidak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh orang-orang K3, mungkin di seluruh Indonesia barangkali, atau barangkali di seluruh dunia ya, karena masih banyak. Kalau kita lihat barangkali video-video di industri, di pabrik-pabrik, misalnya saya sering lihat itu di Morowali, sering sekali terjadi perkelahian antara orang K3 dengan eh, para para pekerja di sana, karena
orang ketiga berbicara tentang peraturan, para pekerja itu berbicara tentang praktis. Gimana praktisnya? Karena kadang-kadang kan orang tidak nyaman pakai APD, kadang-kadang orang tidak nyaman pakai handscoon karena panas, kadang-kadang orang malas pakai baju pengaman karena merasa gerah. Nah, padahal dari sudut pandang ketiga, ini kan kita memaksakan mereka menggunakan alat pelindung diri itu kan untuk keselamatannya aja sendiri. Karena kita mau orang yang datang bekerja itu dengan tujuan untuk menghasilkan uang dan dibawa pulang ke keluarganya, mereka pulang dengan selamat, mereka datang bekerja dengan sehat, harusnya pulang dengan sehat. Kan tetapi banyak orang yang berpikir bahwa ini deh eh, bikin bikin repot saja ini ketiga. Jadi itu juga yang sering kali saya dapatkan di lapangan, apalagi kalau harus berhadapan dengan laki-laki ya, laki-laki yang mungkin kan kalau di rumah sakit itu tingkat pendidikan itu kan sangat-sangat bervariasi. Mulai dari profesor ada, S3 doktor ada, master ada, tamatan SMA ada, tamatan SMP ada, tamatan SD ada, bahkan ada yang tidak sekolah. Nah, eh, itu apa namanya itu yang menjadi sebuah tantangan karena berbeda-beda cara berkomunikasi antara orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Tapi tujuan kita sama, bagaimana caranya supaya aturan ini diterima. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang besar. Kemudian tantangan selanjutnya adalah kekurangan sumber daya. Ya, kekurangan sumber daya. Rata-rata ketiga di sebuah instansi pemerintahan ya, eh, di rumah sakit Unhas saja, orang ketiga itu cuma satu saja, saya satu-satunya. Meskipun meskipun saya punya tim yang banyak, tetapi mereka itu bukan background ketiga. Ada yang background Kesling, ada yang tamatan SMA sebagai pelaksana teknis yang membantu saya memonitor alat-alat proteksi kebakaran, APAR, hidran dan sebagainya. Tetapi karena rumah sakit ini begitu luas dan saya cuma sendirian, jadi pasti nih tidak akan maksimal itu berjalan. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eh, kurangnya sumber daya, kurangnya anggaran ya dalam hal ini uang ya uang. Kadang-kadang orang itu pimpinannya direktur itu melihat K3 itu sebagai unit yang hanya menghambur-hamburkan uang. Ya, jadi K3 itu kan bukan unit yang mendatangkan uang ya. Jadi dia hanya mengeluarkan uang. Jadi K3 harus memastikan bahwa APAR itu dipastikan tidak expire. Kalau expire harus diganti meskipun tidak dipakai. Itu kan rugi sebenarnya. Kemudian harus dilakukan pengujian secara berkala. Harus dilakukan pengawasan, harus dipastikan setiap orang memiliki alat pelindung diri. Itu kan semua pembelian-pembelian, tidak ada pengadaan sehingga orang berpikir bahwa K3 ini hanya untuk pengeluaran saja. Jadi kadang-kadang untuk meminta sesuatu, untuk memenuhi sebuah standar saja itu kadang-kadang kami harus berjuang lebih keras dibanding orang lain. Jadi itu nih tadi tantangan-tantangan yang kami hadapi. Dan saya yakin itu adalah tantangan yang saya yakin semua orang sih, semua rumah sakit, semua industri itu yang ada ketiganya kayaknya di situ tantangannya deh. Baik, jadi dari yang kakak katakan barusan itu bahwa kakak menemukan bahwa adanya tiga tantangan ya kak, termasuk Ya, kurang tantangan kekurangannya, terbesar lah. iya kurang Mm-mm. lebih seperti itu, termasuk itu kurangnya SDM, kurangnya anggaran, dan kurangnya pengetahuan yang lebih dalam dari orang-orang yang berada di rumah sakit tersebut. Jadi Iya. sedikit saya mau singgung kembali Kak terkait gimana sih Kak kalau misalkan kan Kakak ini udah lama bekerja di sana Kak. Ada nggak kalau misalkan bahaya kayak jenis bahaya yang paling sering Kakak temui di sana kayak baik itu dari faktor biologis, dari faktor ergonomi, psikososial dan segala macam Kak. Ada nggak kalau dari Kakak? Ya, kalau bahaya pasti banyak bahaya di rumah sakit. Apalagi kalau kita bilang rumah sakit ya. Rumah sakit itu adalah tempatnya orang sakit. Jadi orang-orang yang datang ke sini bukan untuk berlibur. Ya, jadi orang yang datang ke rumah sakit itu pasti untuk sembuh. Artinya mereka yang datang itu adalah orang-orang yang sakit. Kadang-kadang juga pasien itu datang tidak jujur menyampaikan apa penyakitnya. Jadi mereka biasanya em, mungkin saja memiliki penyakit menular yang bisa ditularkan melalui udara. Pada saat dia berbicara,
mungkin saja akan ada virus-virus yang keluar yang bisa ditularkan oleh eh, ke petugas, ditularkan ke petugas, ditularkan ke pengunjung lainnya atau mahasiswa yang datang dan kebetulan berpapasan dengan pasien yang tidak menggunakan masker misalnya. Jadi kalau kita berbicara bahaya apa yang paling banyak di Rumah Sakit Unhas, pertama ya mungkin itu bahaya biologis karena bahaya tertular penyakit. Itu sudah pasti karena ya yang datang ke sini adalah orang-orang yang sakit. Kemudian bahaya selanjutnya adalah bahaya yang berkaitan dengan ergonomi. Jadi berdasarkan data insiden keselamatan yang kami miliki, eh, salah satu risiko yang paling sering eh, salah satu keluhan yang sering disampaikan oleh petugas kepada kami adalah em, misalnya eh, apa namanya tangannya bengkak karena satu hari itu harus memeriksa 70 pasien dan itu jadi setiap hari dan itu dilakukan setiap hari sehingga tangannya harus mendapatkan perlakuan medis ya jadi tangannya sampai harus digips tidak boleh bergerak berhenti bekerja dulu selama 1 minggu karena karena kelelahan kerja kadang-kadang juga ya teman-teman yang bekerja di depan komputer yang tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga ya pokoknya di bagian manajemen, bagian admisi itu biasanya mereka mengeluh di LBP, low back pain. Jadi masalah ergonomi itu sangat-sangat banyak juga di rumah sakit Unhas. Termasuk juga misalnya dokter atau perawat yang harus menangani pasien kalau tempat tidurnya itu tidak tingginya tidak sesuai dengan tinggi badan petugas. Kan ini tempat tidur peralatan kesehatan itu kan datang dari luar negeri. Kita beli dari luar negeri. Yang standar orang orang luar standar ketinggiannya orang luar negeri dengan orang Indonesia itu kan berbeda. Jadi kadang-kadang terlalu tinggi atau kalau dikasih rendah terlalu rendah gitu. Jadi uh, untuk membeli sebuah barang yang bisa menyesuaikan dengan ketinggian rata-rata orang Indonesia itu kita harus membayar lebih. Jadi eh, karena keterbatasan anggaran juga sehingga terpaksa kadang-kadang kita membeli peralatan-peralatan kesehatan yang tidak bisa disetting ketinggiannya sehingga itu banyak laporan-laporan terkait masalah low back pain, terkait masalah sendi dan sebagainya. Dan bahaya selanjutnya itu adalah kami melakukan identifikasi namanya kalau di rumah sakit itu ada namanya HVA, Hazard Vulnerability Analysis. Nah, di situ paling tinggi bahaya yang risiko yang setelah dilakukan pengkajian itu adalah bahaya kebakaran. Jadi memang kebakaran ini adalah salah satu risiko terkait bencana yang paling tinggi yang pasti setiap rumah sakit itu punya dan itu menjadi salah satu yang menjadi concern bagi seluruh orang K3 di setiap rumah sakit. Jadi K3 itu harus memastikan setiap sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran baik yang aktif maupun yang pasif itu bisa bekerja dengan baik dan benar dan berfungsi dengan baik, mudah dijangkau dan sebagainya. Jadi itu tadi risiko-risiko em, yang paling sering kita temui, yang paling menjadi perhatian dari ketiga rumah sakit Unhas. Baik, berarti kalau dari yang kakak bilang tadi itu ada dua eh, risiko-risiko yang paling sering ditemui di rumah sakit, termasuk bahaya ergonomis dan biologis. Tapi kalau menurutnya kakak, mana yang paling sulit buat dikendalikan kak? Dan menurutnya kakak ada nggak inovasi atau program K3 yang bisa yang bisa menanggulangi masalah-masalah atau risiko yang kakak sebutkan tadi. Ya, jadi risiko yang paling sulit dikendalikan itu adalah tadi yang saya sebutkan itu adalah masalah ergonomi. Karena eh, mahalnya peralatan yang ada terbatas peralatan kesehatan yang mampu menyesuaikan dengan ketinggian ukuran tubuh masyarakat Indonesia. Kebanyakan peralatan-peralatan yang kita miliki itu adalah peralatan yang kita impor dari luar negeri. Sehingga ya permasalahan ergonomis itu yang paling susah untuk
mereka tahu bahwa seharusnya tempat tidur pasien itu begini tingginya, tetapi eh, apa namanya tempat tidur yang bisa diatur ketinggiannya itu hanya misalnya harganya satu tempat tidur itu 100 juta. Jadi bayangkan Maki, kalau kita harus membeli 200 tempat tidur, 200 kali 100 juta itu kan berapa memang. Itu baru tempat tidur. Belum lagi kamar operasi. Belum lagi apa namanya punya banyak peralatan-peralatan yang harganya itu mahal banget, yang susah banget untuk diatur ketinggiannya atau apa jaraknya gitu, sehingga mau tidak mau petugas harus ya kadang-kadang encok pinggangnya pada saat melakukan peracikan obat lemari yang dibikin sama tukang itu terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Jadi kalau mau dikasih tinggi itu harus mengeluarkan biaya lebih besar lagi. Jadi mau tidak mau dipakai apa yang ada saja. Nah, itu adalah apa namanya risiko yang mungkin paling sulit untuk dikendalikan karena berkaitan dengan biaya. Tetapi em, kalau terkait apa namanya inovasi yang kami biasa lakukan itu sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan limbah B3. Jadi K3 itu kan juga apa namanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah B3 di rumah sakit. Nah, perlu kita ketahui bahwa limbah B3 di rumah sakit itu tidak bisa dibuang sembarangan. Harus melalui banyak prosedur yang ketat karena memang limbah B3 ini betul-betul diatur oleh pemerintah. Sehingga kami harus bekerja sama dengan pihak transporter yang mengangkut limbah B3 itu dan itu dibayar. Sehingga em, pengeluaran untuk limbah B3 saja untuk buang sampahnya ceritanya ini tuh kami dalam satu tahun itu mengeluarkan uang sekitar 700 juta. Nah, itu sekitar 700 sampai 800 juta hanya untuk membuang sampah medis. Nah, salah satu inovasi yang kami lakukan untuk meminimalisir pengeluaran di bidang itu adalah em, kami melakukan pengolahan limbah botol infus. Jadi mengubah botol infus yang awalnya adalah sebuah limbah medis diubah menjadi limbah domestik. Ya, jadi kalau diubah menjadi limbah domestik maka tidak perlu diangkut oleh transporter. Artinya dia mengurangi biaya pengangkutan dan itu kami bisa melakukan efisiensi anggaran dengan saya tidak tahu berapa biayanya, tapi kami bisa menghitung sekitar 1 ton lebih botol infus. Jadi itu cukup efisien. Salah satu inovasi juga itu misalnya begini, kan itu di K3 itu salah satu tugas utamanya adalah memberikan edukasi. Dalam standar akreditasi rumah sakit, eh, diwajibkan rumah sakit itu memberikan pelatihan kepada seluruh staf terkait penanggulangan kebakaran. Nah, satu kali pelatihan itu membutuhkan anggaran yang besar. Pernah suatu ketika eh, rumah sakit mengalami kesulitan anggaran dan belum terlaksana ini pelatihan penanggulangan kebakaran, sehingga kami membuat program apa namanya visit istilahnya. Jadi kami melakukan visit visit ke setiap unit sambil melakukan edukasi. Jadi kami juga melakukan penilaian sebelum dan setelah diberikan edukasi. Sekalian diminta untuk melakukan praktek cara penggunaan APAR. Jadi pada satu kali jalan itu kami sudah mendapatkan beberapa hal. Kami sudah mendapatkan nilai eh, pre dan post test dan kami sekaligus memberikan edukasi dan hasil dan kami mendapatkan dokumentasi yang lebih keren dibanding harus memanggil orang untuk mengikuti pelatihan duduk dalam satu ruangan. Dan kegiatan ini ditiru dan dikembangkan oleh bagian diklat dan itu menjadi salah satu program inovasi yang salah satu yang bisa saya banggakan karena itu juga mengefisiensikan anggaran seperti itu. Itu kalau yang lain itu kayaknya agak sulit karena masih terbatas ya. Saya tadi bilang kalau orang ketiga di rumah sakit UNAS itu cuma satu, sementara standarnya itu standar yang harus berjalan itu ada 8. Itu baru standar standar belum kegiatan-kegiatan lain yang di luar standar untuk meningkatkan mutu. Jadi baru hal yang standar banget. Kalau kita berbicara tentang standar itu adalah sesuatu yang dasar, belum kita berbicara tentang kualitas. Jadi bagaimana caranya
untuk saat ini dengan keterbatasan yang ada, minimal standarnya jalan dulu. Nanti saya harus menentukan yang mana yang saya harus perhatikan kualitasnya. Jadi tidak mungkin semuanya bisa memenuhi kualitas yang baik, ya karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan orang ini. Seperti itu deh. Baik, terima kasih Kak. Terkait pembahasan yang tadi, mungkin bisa Kakak ceritakan lagi terkait gimana sih eh, kegiatan atau pengalaman yang berkesan selama Kakak bekerja di sana, kayak misalkan wah, kayak misalkan bikin Kakak wah, kayak bikin Kakak kayak terkesima gitu. Kenapa saya sebagai orang ketiga harus ada di rumah sakit gitu Kak. Jadi kayak simpelnya Ah, itu kayak eh, yang bikin Kakak sadar kenapa ketiga harus ada di rumah sakit gitu Kak. hmm. Ya, jadi tidak bukan saya sadar bahwa K3 harus ada di rumah sakit karena memang sudah ada aturannya ya. Sudah ada undang-undangnya dari tahun 90. Undang-Undang nomor 1 ya tahun 1990 ya kalau tidak salah ya. Tetapi begini ya, waktu saya masuk di Rumah Sakit Unhas tahun 2010 itu saya tidak langsung berada di K3. Saya pertama kali mendaftar itu sebagai tenaga administrasi di unit administrasi. Kemudian saya dirotasi pindah ke Diklat bagian penelitian, kemudian pindah ke Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi, kemudian pindah di Komite Mutu. Nah, pada saat saya berada di Komite Mutu, saya melihat orang yang berada di K3 itu bukan orang K3, orang teknik ya, orang teknik. Sehingga pada saat saya berada di Mutu, saya melihat ini K3 karena tidak dipegang oleh orang K3, sehingga banyak program-program K3 yang tidak berjalan dengan baik. Jadi karena saya melihat itu seperti itu berjalannya tidak bagus, bukan tidak bagus ya. Saya paham bahwa karena orang yang memegang itu adalah orang yang tidak memiliki basic K3, sehingga eh, dia memiliki keterbatasan yang lebih terbatas dari saya, sehingga di situ saya merasa terpanggil. Kayaknya saya harus ada di situ. Saya meminta kepada HRD, kepada bagian SDM untuk memindahkan saya yang sebelumnya ada di Komite Mutu untuk memindahkan saya di Komite K3. Dulu masih komite namanya, Komite K3 dulu namanya K3KL. Sekarang sudah menjadi instalasi K3KL. Nah, karena saya melihat di Komite K3 waktu itu tidak ada orang ketiganya, akhirnya saya meminta kepada SDM untuk pindah ke K3 karena saya melihat bahwa kasihan ini banyak sekali laporan-laporan kecelakaan kerja yang tidak ditangani dengan baik. Banyak sekali permasalahan-permasalahan apa namanya peralatan proteksi kebakaran yang tidak dikelola dengan baik. Banyak kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan oleh unit K3 tetapi tidak dikeluarkan karena orang yang duduk di situ adalah orang yang tidak paham tentang K3. Akhirnya saya meminta kepada SDM untuk berada di situ dan saya melakukan perbaikan sedikit demi sedikit. Akhirnya eh, saya menyusun kebijakan berkaitan dengan K3, panduan K3 rumah sakit, SOP-SOP atau prosedur-prosedur yang berkaitan dengan K3 rumah sakit, kemudian menjalankan program K3 dengan baik dan melakukan pengawasan dan melakukan perbaikan-perbaikan gitu. Jadi awalnya dari situ, bukan dari sebelum saya bekerja ya. Jadi saya bekerja di Rumah Sakit Unhas itu kan karena saya butuh kerjaan aja. Pengangguran ini ceritanya, lulus kuliah, pengangguran, cari kerja, oke lulus, yang penting lulus masuk di Rumah Sakit Unhas. Nah, saya melihat dalam perjalanannya, saya melihat beberapa tahun belakangan itu, saya melihat, oh di situ bukan orang K3 yang memegang, ini orang K3, bukan orang K3 yang duduk di unit K3, sehingga saya merasa terpanggil untuk menduduki K3. Nah, Alhamdulillah pada saat itu saya masih staf, dan sekarang sudah menduduki jabatan kepala instalasi dan bertanggung jawab atas jalannya program K3 di Rumah Sakit Unhas. Baik, jadi bisa saya simpulkan, kan kita ini udah di ujung segmen yang kedua ya Kak. Jadi mungkin bisa saya simpulkan sedikit terkait apa saja yang dibahaskan Kakak tadi itu. Terkait yang pertama, tantangan di rumah sakit itu Kakak kan terhalang sama SDM, sama anggaran dan segala macam. Terus yang kedua, menurutnya Kakak faktor atau
bahaya yang paling sering kakak temui itu ada faktor ergonomi dan faktor biologis, dan yang paling sulit ditangani itu ada faktor ergonomi karena adanya kesulitan anggaran dan segala macam. Terus dan yang terakhir tadi itu bagaimana terkait pengalaman nyatanya kakak selama bekerja di lapangan, eh, termasuk pengalaman yang bikin kakak sadar terkait mengapa K3 penting di rumah sakit, yakni bukan kakaknya tadi nggak ngomong K3 penting di rumah sakit ya kak, cuman K3 itu emang harus ada di rumah sakit kak, gitu kan? Ya, Iya, jadi karena ketiga itu memang harus ada di rumah iya sakit. Sedikit saya betul. klarifikasi dulu sedikit tentang ini deh, tentang eh, apa tadi ergonomi ya. Jadi Iya, anggaran itu hanya salah satunya. satu Jadi betul. eh, perlu barangkali saya mengakui satu hal bahwa eh, setelah saya berada di K3 ini ternyata masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari. Nah, misalnya kalau kan ini ergonomi juga itu kan salah satu bahaya yang kita sama-sama tahu ya dipelajari di bangku kuliah ya, bahwa ergonomi itu adalah salah satu permasalahan yang menjadi PAK gitu dalam dunia kerja. Tetapi ternyata dalam pelaksanaannya di tempat kerja, saya sebenarnya tidak mampu menjalankan program bagaimana caranya mencegah terjadinya apa namanya bagaimana mencegah supaya tidak ada namanya itu low back pain, tidak ada bagaimana caranya supaya mencegah tidak terjadinya sakit sendi, sakit eh, panggul, apa namanya, pundak dan sebagainya ya, bahu gitu ya. Itu sangat berat karena itu menurut saya melihat itu lebih banyak berbicara tentang hal-hal medis. Dan saya melihat ada dokter dan ada apa fisioterapi yang sebenarnya lebih ahli dibanding kita orang K3 karena kan kita ini K3 itu kan belajar tentang kesehatan masyarakat secara umum. Kita tidak mempelajari ergonomi. Ya, kita belajar ada pelajaran ergonomi ya, ada pelajaran anatomi tubuh, tetapi itu hanya anatomi dasar. Kita tidak spesifik mempelajari ke situ sehingga karena pengetahuan kita terkait anatomi tubuh itu terlalu dangkal, terlalu sedikit sehingga saya pribadi ya merasa tidak pede gitu untuk membuat sebuah program bagaimana caranya menilai apakah orang ini betul-betul ergonomis atau tidak. Apa karena kan apa cara bekerja, metode kerja setiap orang di setiap unit itu sangat beragam sekali dan itu perlu intervensi pengetahuan dari sisi medis. Nah, sementara kita orang medis, memang orang kesehatan tetapi bukan orang medis. Sehingga satu-satunya yang bisa saya lihat itu hanyalah dari segi fasilitas yang ada. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sudah banyak peralatan-peralatan yang canggih, yang mahal yang sudah dibeli, yang itu bisa menyesuaikan dengan postur tubuh. Hanya saja karena saya memiliki keterbatasan dalam eh, menilai postur tubuh setiap manusia, eh, saya tidak terlalu paham tentang anatomi tubuh manusia sehingga sesuatu yang berkaitan dengan tubuh itu sulit saya intervensi. Yang paling bisa diintervensi itu ya tentang apa kebijakan, tentang apa kepatuhan secara umum saja. Misalnya menggunakan masker, menggunakan APD ya, menggunakan masker, menggunakan handscoon dan melihat risiko-risiko yang 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 tidak terlalu spesifik. Ya kalau terlalu spesifik itu eh, biasanya itu orang medis yang lebih tahu dibanding orang K3 secara umum. Ya, jadi itu tadi saya bilang, makanya ketika kita berada di tempat kerja, kita harus terus-menerus upgrade. Nah, kesempatan saya untuk mempelajari hal seperti itu belum ada. Saya masih belajar dulu, masih kebakaran ini dulu, itu pun kebakaran itu ternyata untuk meningkatkan kapasitas diri terkait penanggulangan kebakaran itu ternyata mahal juga ya. Jadi untuk mengikuti misalnya sertifikasi, saya sedang mengikuti sertifikasi BNSP dan sertifikasi penanggulangan kebakaran, ternyata itu mahal sekali juga biayanya. Nah, untuk upgrade lagi dari kelas D menjadi kelas C itu butuh puluhan juta untuk membayar, dan itu agak berat bagi rumah sakit untuk membayarkan, sehingga
itu juga terkendala. Kalau kita mau pakai biaya pribadi juga terlalu mahal itu, kalau puluhan juta kita mau bayar baru mau kita terapkan di rumah sakit. Ya, jadi ya begitulah. Nah, itu nih kendalanya. Jadi biaya itu hanya salah satu hal kecil. Ya, banyak faktor yang lain yang saya belum ketahui secara pribadi. Jadi terkait segmen yang kedua tadi terkait penerapan K3 di rumah sakit mungkin kita cukupkan. Selanjutnya kita masuk ke segmen selanjutnya yakni segmen tips dan motivasi untuk mahasiswa K3. Jadi setelah kita berbincang-berbincang terkait bagaimana pengalaman kerja kakak dan bagaimana cerita dan realita kampusnya selama kakak masih berkuliah, kita mungkin bisa lanjut ke segmen selanjutnya yakni terkait tips dan motivasi untuk mahasiswa K3. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama itu terkait bagaimana nih menurutnya kakak caranya buat mahasiswa K3, teman-teman mahasiswa K3 khususnya yang bakal nonton podcast ini nantinya bisa mempersiapkan diri agar mereka siap untuk masuk ke sektor kesehatan, contohnya seperti untuk mengambil sertifikasi, magang, dan pengalaman organisasi dan proyek penelitian. Nah, menurut kakak gimana tuh kak? Jadi pertama untuk adik-adik yang ikut dalam organisasi. Jadi tentu saja adik-adik yang mengikuti organisasi itu memiliki poin yang lebih dibanding adik-adik yang teman-teman yang tidak mengikuti organisasi. Tetapi jangan Ki berbesar kepala hanya gara-gara kita mengikuti organisasi. Jadi jangan jadikan organisasi itu sebagai sebuah panggung ya. Jadikan itu sebagai sebuah wadah untuk mengembangkan diri. Jadi dibanding dengan teman-teman yang adik-adik yang tidak mengikuti organisasi, saya yakin yang mengikuti organisasi itu lebih memiliki nilai yang lebih. Nah, itu adalah salah satu. Jadi biasanya kan kalau kita mengajukan lamaran kerja di rumah sakit Unhas, itu kan biasanya dilihat pengalaman organisasinya. Kemudian dilihat pelatihan apa yang pernah diikuti, ya, apakah pernah mengikuti sertifikasi K3 atau tidak. Eh, kemudian ya itu ya, kemudian yang mahasiswa yang biasa-biasa saja seperti saya, ya yang penting yang perlu barangkali saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, eh, pada saat kita mengikuti tes itu, kita belum melihat ini, apakah ini orang berpengalaman atau tidak. Jadi harus lulus tes tes tulis dulu. Kemudian, nah nanti dinilai pada saat wawancara. Jadi biasanya kan kalau ada orang yang pintar Ki kalau tes tertulis, mau dia apakah dia ikut organisasi atau tidak organisasi, ya. Nah di situ bersaing Ki dulu di situ. Ya seperti kalau kita mendaftar CPNS. Kemudian setelah itu ada sesi wawancara. Nah di situ adalah salah satu poin yang paling besar. Nah, di sini nih keunggulannya harusnya teman-teman adik-adik yang pernah mengikuti aktif dalam berorganisasi atau pernah mengikuti pelatihan sertifikasi K3. Seharusnya harus mampu menjawab itu lebih baik dibanding teman-teman yang tidak mengikuti organisasi. Ya, jadi harus memiliki poin yang lebih banyak gitu. Tetapi untuk adik-adik yang belum mengikuti atau mungkin belum tertarik mengikuti organisasi, jangan juga berkecil hati karena selama kita memiliki keinginan untuk terus berkembang, ya kesempatan itu pasti ada. Dan saran juga untuk adik-adik yang mengikuti organisasi, kembangkan komunikasinya, kembangkan kemampuannya untuk berpikir, karena standar yang harus dimiliki oleh seorang sarjana K3 adalah kemampuan melakukan analisa, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan berbicara, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Itu paling standar nih, tidak ada nih toleransi di situ. Jadi itu adalah yang paling standar. Dan pada saat kita berada di rumah sakit, ya lakukan eksplorasi, lakukan pengembangan diri lagi lebih baik. Saya yakin nanti adik-adik sekalian, kalau misalnya nanti kita bekerja sama, ada yang bekerja di rumah sakit Unhas mendaftar sebagai K3, eh, saya yakin banyak yang lebih hebat dari saya dan bisa bisa lebih lebih bagus lah dari saya eh, ketika menerapkan K3 di rumah sakit Unhas. Mungkin di rumah sakit lain juga. Ya, jadi kita harus memiliki karakter yang kuat, em, belajarlah terus, kembangkan dirinya. Ya, jadi kalau bekerja di rumah sakit itu
sebenarnya kalau kita mau mencari uang, kalau kita mau memperkaya diri, itu adalah tempat yang salah. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang memiliki rumah yang bagus, mobil yang bagus, dengan bekerja di rumah sakit, jangan mikir berharap itu terjadi. Kalau kita mau cari uang, cari mikir di pertambangan barangkali di industri yang apa perusahaan multinasional atau perusahaan internasional. Nah, tapi kalau kita mau bekerja di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta, eh, apa namanya tidak banyak ya, tidak banyak uangnya, tapi tidak miskin juga ya. Tetapi yang bisa saya banggakan ketika kita bekerja di rumah sakit itu di sektor kesehatan, banyak yang bisa kita pelajari. Karena kalau misalnya kita bandingkan rumah sakit dengan industri, rumah sakit itu eh, keilmuan yang ada dalam rumah sakit itu sangat kompleks. Teknisi di sini ada, teknisi listrik ada, dokter dari dokter umum sampai dokter spesialis macam-macam ada dengan karakter yang berbeda-beda. Ada laboran, ada apoteker dan farmasi, ada perawat, ada apalagi ada juru parkir, ada cleaning service. Jadi berbagai macam karakter, berbagai macam sudut pandang dan keilmuan. Dan kita bebas banget untuk mengeksplor diri. Kita bisa mengembangkan diri lebih banyak dibanding di industri yang hanya satu satu item yang dikerjakan saja, misalnya di pabrik semen. Ya semen-semen gitu saya lihat. Tapi berbeda dengan kita di rumah sakit, ada nih listrik, ada nih B3, ada nih limbah B3, ada nih masalah terkait kecelakaan itu bukan cuma kecelakaan berkaitan dengan apa namanya virus, tapi kecelakaan ini lalu lintas juga masuk, kecelakaan ketika mengangkat dan sebagainya, terjatuh, tergelincir, itu kan semua ada resiko-resiko sangat banyak, sangat beraneka ragam. Ya, cuma tadi yang saya sebutkan bahwa ada beberapa risiko yang besar, yang tadi yang saya sebutkan yang 3 itu, tetapi banyak variasi-variasi yang lain yang bisa kita pelajari dan kita bisa mengembangkan diri ketika berada di sini. Ketika orang K3 rumah sakit dibandingkan dengan orang K3 di industri, misalnya dengan kapasitas yang sama yang saya miliki, saya yakin saya lebih banyak pengalaman dibanding mereka. Tetapi ya itu sekali lagi, apalagi laki-laki ya, kayaknya laki-laki tuh orang kalau K3 lebih suka di bagian industri daripada di rumah sakit. Rumah sakit itu kebanyakan perempuan, Ji. Tapi ada juga laki-laki, tapi sedikit. Ya, lebih sedikit. Ya, di PAKI itu, atau organisasi PAKI, Persatuan K3, Persatuan K3 Indonesia, itu 60% laki-laki, 40% perempuan sekitar itu. Jadi perempuan lumayan banyak, tapi tetap laki-laki lebih banyak sih dibanding perempuan. Karena memang K3 itu kalau di FKM angkatan-angkatan sekarang yang sedang kuliah itu kebanyakan laki-laki atau perempuan? Kalau di FKM itu sekarang Kak, khususnya di Departemen K3 lebih mendominasi perempuannya Kak. Karena di angkatan saya sendiri aja cuman 5 atau 6 orang Kak untuk laki-lakinya. Sedangkan selebihnya itu ada perempuan. Dan itu kita totalnya ada dalam satu angkatan ada 50 orang. Bahkan di angkatan setelahnya itu ada sampai 60 orang Kak. Jadi Hah, untuk banyak ya. iya, jadi untuk Satu departemen tidak, satu angkatan departemen K3. iya gitu Kak. Jadi Wah, untuk luar biasa. mendominasi itu memang perempuan lebih mendominasi kan, khususnya di FKM Unas. Oh iya, iya, iya. Memang ini K3 ini seksi. Iya. Ya, pokoknya eh, pesan saya untuk adik-adik sekalian terus saja belajar. Jujur ya, jujur. Jujur Ki, dalam memberikan pendapat, dalam berpikir, dalam dalam melakukan analisa, dalam melakukan apapun harus jujur. Eh, Tidak harus menyenangkan semua orang, tetapi bagaimana caranya supaya apa yang kita bilang ini, meskipun misalnya ada sebuah fakta yang tidak bagus yang harus kita sampaikan, bagaimana caranya kita mengemas supaya fakta yang tidak enak itu menjadi bisa diterima oleh orang lain. Nah, itu yang menjadi tantangan yang harus dihadapi. Tapi saya yakin kalau kita semua memiliki keinginan, memiliki kejujuran, dan memiliki keinginan untuk berkembang, saya yakin bisa.
Baik, terima kasih banyak Kak. Jadi mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi mungkin eh, saya mungkin bisa minta sama kakaknya sedikit terkait eh, apa kata-kata motivasi dong Kak buat kami nih para para mahasiswa K3 khususnya kami teman-teman dari OHSS terkait gimana motivasi agar kami bisa lebih semangat untuk menjadi mahasiswa K3 ke depannya Kak. Biar lebih bisa kayak lebih apa? Lebih jadi orang K3 lah Kak gitu. Istilahnya simpelnya. Ya, apa ya? eh Jujurlah, jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain. eh, Jangan pernah eh, menyerah dan eh, jangan pernah eh, apa namanya itu berhenti di situ. Jadi terus maju, kembangkan diri Anda. Ya, tapi harus tetap jujur. Jadi pegang itu kejujuran. Itu bisa saya Jadi bilang. itu dia tadi sedikit kata-kata motivasi dari narasumber kita yang paling keren ini pada sore hari ini. Jadi eh, kita sebagai mahasiswa K3 khususnya bukan kalau menurut saya sih sebagai kalau untuk kata-katanya kakak tadi itu lebih general ya Kak, maksudnya untuk semua orang itu Kak. Kalau yang begitu-begituan kayak Ya, misalkan kita kan ini sebagai mahasiswa bakal memasuki dunia kerja ke depannya. Jadi kita sebaiknya harus berpegang teguh kepada kejujuran dan tidak terpaku sama sesuatu hal. Jadi kita tidak punya limit atau batasan untuk kita bisa berkembang ke depannya gitu ya Kak. iya betul. Iya. Jadi Kemasin saja deh. Takutnya menjadi lebih bagus. iya. Intinya mahasiswa ketiga harus better terus lah ya Kak. Lebih bagus Ada. terus. Iya, iya. Jadi mungkin itu saja terkait podcast kita pada sore hari ini Kak. Oke, terima kasih banyak atas waktu yang telah disempatkan oleh Kak Alia dalam sesi podcast pada hari ini. Dan saya selaku host pada sesi kali ini mengucapkan banyak terima kasih dan banyak minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.